Halo Sobat Semanggi University, kembali lagi di sesi yang paling teman-teman tunggu di rumah, yaitu sesi bedah buku bersama Semanggi University dan Coach Shop Jakarta. Coach Shop Jakarta. Hari ini tentunya saya tidak sendiri, bersama saya MC kalian hari ini yaitu Salsa dari Coach Shop Jakarta. Hari ini saya ditemani oleh dua kakak cantik lagi. Ya, boleh dong perkenalan diri dulu. Halo, aku Kumia Sakti, biasa dipanggil Nia. Aku admin di Coach Shop Jakarta. Oke. Saya Yuli dari Coach Shop Jakarta, bagian logistik. Oke. Nah, mungkin teman-teman yang udah lihat semua video bedah buku kita, ada yang asing nih, itu bukannya Yuli waktu admin ya untuk dibahas buku ini. Oh, sekarang udah ganti divisi ya Bu Yuli. Oke, jadi Bu Yuli sekarang pegang logistik untuk posisi kepala gudang. Gimana rasanya pegang posisi baru nih Mbak Yuli? Senyum doang nih, senyum yang banyak arti gitu ya guys. Boleh dong share sedikit nih sama teman-teman di rumah. Melewati banyak rintangan sih, nggak semudah yang orang lain pikirkan. Pasti ada cobaan, ya challenge yang lumayan menantang sih. Oke, berarti ini salah satu perjalanan karir dari Mbak Yuli sendiri ya. Ternyata bukan cuma teman-teman di rumah nih yang mengalami, tapi kita juga di Coach Shop ini banyak banget challenge yang tentunya nggak mudah, tapi tentunya kita banyak belajar dari sana. Mbak Nia gimana sekarang kesibukannya ini? Katanya info-infonya lagi menjalani challenge baru juga gitu ya, namanya challenge 2 shift. Gimana nih Mbak, share dong ke teman-teman di rumah. Nih kan pasti yang nonton tuh ada anak retail juga gitu ya. Nah kita juga nih sebagai anak retail juga lagi merasakan yang namanya 2 shift. Kerja 2 shift nggak pernah terpikirkan di benak saya. Dari dulu ngeliat kakak kan, semua kakak aku tuh kerja ada shiftnya. Dan ya ngeri aja gitu, pulang malam kan Ngeri gitu ya. karena kalau aku pun yang 2 shift itu kerjanya deket-deket. Nah kalau aku ini beda, dari Mangga 2 ke Priuk. Itu kayak 2 hari ya kerjaan. Enggak, 2 cuma 2 jam, cuma kayak Lama banget ya? malam enggak 2 jam sih, 1 jam kalau ngebut gitu. 1 jam, terus 1 jam lebih kalau misalnya mampir-mampir dulu. Terus yang ya gitu deh, oh ternyata gini ya, yang aku alami 2 shift, pulang malam, kerja siang, bolong. Aku kan anti banget pakai sarung tangan, kayak terus ngeliat, ih belang banget. Siapa tahu kamu bisa pakai mobil. Amin gitu ya guys. Jadi kalau pakai mobil nggak kerja shift. Oh iya. Ya kan siapa tahu kamu nanti buka retail sendiri. Amin. Gitu kan, belajar dari Coach Shop gitu ya. Oke, jadi memang teman-teman kita di sini termasuk saya juga lagi banyak challenge banget. Salah satunya Coach Shop ini sekarang udah ada 2 shift loh teman-teman. Jadi teman-teman yang mau order, kita akan handling sampai jam 9 malam. Jadi buat teman-teman yang urgent banget, pengen beli printer dibawa keluar kota, pengen beli supplies, bisa langsung aja cek Tokopedia kita namanya Barcode Official Store. atau bisa cek juga di Coach Shop Jakarta. Jadi kita melayani sampai jam 9 malam gitu ya. Oke, keren banget nih intermezzo dari Mbak Nia sama Mbak Yuli. Kalau teman-teman di rumah gimana nih, challenge apa sih yang lagi kamu alami di semester 2 ini dalam kehidupan berkarir kamu? Coba dong share di kolom komentar yang paling gokil. Jangan-jangan ada 3 shift lagi gitu ya. Shift subuh. Oke, Mbak Nia sama Mbak Yuli hari ini mau sharing buku apa, beberapa nih? Bukunya masih dari Alexander Ruby, yang mana Yuduyu di bab 2.8 Reverse Engineer Career. Reverse engineer apa tuh? Reverse Engineer itu adalah proses mendekonstruksi proses pembuatan sebuah produk menjadi komponen-komponen kecil yang mudah direka ulang. Jadi kayak kita melihat sesuatu yang sudah jadi. Nah, gimana? Terus kita mikir gimana cara ini bisa menjadi sesuatu, misalnya barang. Nah, ini gimana cara-caranya agar menjadi suatu barang tersebut gitu loh. Kayak diperkecil, ini terbuat dari apa, bagaimana prosesnya. Oke, kayak apa ya? Membedah itu menjadi lebih simple gitu ya. Oke. Di sini kita memulai untuk perjalanan sebagai food blogger. Dia mencontoh salah satu yang pertama dia lakukan, yaitu ketemu sama yang di Surabaya, food blogger lokal. Iya. Dia tuh yang pertama yang ngelakuin itu, dia
melihat seniornya beberapa tahun lalu yang berkecimpung di dunia ini. Waktu itu gue bela-belain ke Surabaya untuk bertemu dengan Inji. Dia ngajak makan bareng, terus selalu mengenal gimana sih si Inji ini bekerja sebagai food blogger. Di situ dia menganalisis lebih lanjut perjalanan karirnya, seperti yang di luar sana yaitu Katie Quinn, Davis, dan Matt. Dia tuh hobinya, yang si penulis ini hobinya ngajak lunch. Dia modal berani dulu aja, biar semesta yang bekerja dengan semestinya. Jadi yang di sini tuh ngajak kita harus berani dulu, diterima apa enggaknya sama yang kita ngajak itu urusan belakangan. Jadi yang pertama itu kita harus berani. Si penulis ini kan dulunya food blogger. Nah, sebelum dia jadi food blogger itu, dia mereverse engineer karir mulai dari dia ngajak lunch food blogger lokal dulu. Dari sudah dapat pelajaran dari food blogger lokal, dia maju selangkah lebih maju untuk ngajak lunch seorang fotografer makanan dunia, yang dimana itu namanya Matt. Dia pernah ngirim email ke si Matt untuk nyari tahu gimana sih seorang fotografer makanan dunia itu dulunya gimana dari awal sampai behind the scene-nya tuh kayak gimana, dia pengen tahu dari situ. Oke, jadi reverse engineering ini adalah dia proses untuk menemukan sesuatu yang diingin capai, tapi dari orang-orang yang memang udah pernah berkecimpung di karir di hal tersebut gitu ya, di expert. Oke, nah tadi kan dikasih contoh ceritanya. Kira-kira si penulis ini ada kasih tips lain nggak sih? Tadi kan langsung contohnya. Di bab ini dia ada kasih tahu hal yang lain nggak? Ada, mulai dari dia tadi percaya kalau misalnya nothing tulus. Artinya nothing tulus, jadi kayak kalau misalnya kita mau sesuatu pasti kita akan dapat, karena sebanyak-banyaknya modal duit yang kita punya, kalau misalnya kita nggak berani, nggak akan pernah kita dapat. Jadi modal berani dulu aja, biar semesta bekerja dengan caranya yang magis. Dia tuh selalu ngambil behind the scene. Behind the scene-nya kayak dia tuh ngebagiin apa sih behind the scene dia, supaya cerita dia bisa dibagi di blognya. Terus keseruan apa aja nih yang bisa dinikmati sama calon kliennya itu dia tuh nggak cuma buat skill doang. Kayak kita tuh kayak misalkan contoh fotografer nggak cuma jualan skill, melainkan dia jualan service juga. Gimana tuh seorang fotografer itu jualan service, yaitu dia membagikan behind the scene-nya dia, biar paling nyaman memperlakukan kita sebagai rekan kerjanya kita. Terus dia juga dapat bonusnya lagi nih, dia dapat ekspor di sebuah blognya dia, dimana nggak senang dapat bonus udah dapat behind the scene, ngeliat behind the scene-nya dia ngambil cara fotonya gimana, terus dapat ekspor di sebuah blog. Kan pasti si klien itu seneng banget sama si klien sama si fotografer tersebut. Nah, terus dia juga rajin-rajin upload proses belakang layar, kayak misalkan dia tuh menciptakan suasana yang asik buat food stylistnya, terus sama siapapun yang ada di lokasi, dia kayak nyetel musik kayak gitu biar supaya moodnya asik, kliennya juga enak, kayak nyaman gitu sama kita. Tipsnya. Berarti buku ini membahas tentang tadi judulnya reverse engineering karir. Jadi saya jadi mendapat satu poin di mana tadi kan si penulis mengambil contoh dari seorang fotografer dan food blogger yang dimana mereka membagikan belakang layar dari kehidupan karir mereka. Nah, dan dimana ketika mereka membagikan itu ternyata ada keuntungan yang dia dapatkan. Betul, ternyata di balik layar itu orang jadi tahu dan akhirnya menghasilkan exposure tadi sampai menghasilkan cuan juga ya dari kliennya.
Nah, dari dua contoh tersebut, apa sih yang mau disampaikan oleh si penulis? Kenapa kita dalam hal berkarir itu harus menunjukkan apa ya, belakang layar kita nih? Apa sih yang mau dia sampaikan? Jadi di sini kita harus menentukan silver liningnya di sini adalah kita bisa melakukan proses reverse engineering yang sama ke semua role yang kita tuju. Jadi misal role aku adalah seorang profesional admin. Nah, misalnya profesional admin ini di level 10. Nah, aku masih level 1. Nah, fill the gap. Jadi kayak misalnya aku mau menuju ke yang 1 ke 10, berarti kan aku harus melewati 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Nah, itu yang harus kita itu adalah reverse engineering. Jadi orang yang udah di level 10 ini berarti kan dia sudah melewati 1 sampai 9. Nah, kita juga harus melewati itu gitu. Oke. Berarti dari cerita tersebut akhirnya dapat salah satu benang merahnya ya, yaitu semuanya itu ada prosesnya ya untuk mencapai segala sesuatu yang kita lihat. Menarik banget. Selain itu ada lagi gak yang dibahas? Selain untuk mengingatkan hal tersebut, atau memang udah sampai di situ nih yang disampaikan penulis? Ada lagi sih kayak personal branding. Personal branding itu kayak dari reverse engineering ini kita bisa nyari celah lain, kayak misal yang role kita tuju misal sudah menjadi panutan kita. Nah, nggak mungkin kan kita menjadi kayak dia, persis kayak dia. Jadi kan kalau misalnya kita nyari celah, berarti kan kita ada personal branding dari kita sendiri. Nah, itu jadi nilai tambah. Oh, oke. Jadi dengan mengingat ini kita juga jadi tahu ya, kita memang punya role model untuk dunia berkarir. Tapi kan setiap orang tuh punya ciri khas ya. Dengan menjalani si reverse engineering tersebut, kita juga jadi tahu nih personal branding atau keunikan apa yang kita miliki. Contoh Mbak Nia ternyata admin yang bisa nginput sambil tutup mata gitu, contoh gitu ya. Atau Bu Yuli adalah seseorang kepala gudang yang bisa memecahkan problem minus barang atau punya inovasi lain. Nah, dan itu pun bisa didapetin dari teman-teman dalam kehidupan berkarir kalau teman-teman menjalani proses 1 sampai 10 tadi. Oke, berarti cukup keren ya materi di sini. Nah, coba kita sekarang brainstorming nih teman-teman sama Yuli dan juga Nia. Pernah gak sih kamu sebelum tahu ini ngerasa ini tuh ada relatable-nya sama momen dimana orang banding-bandingin karirnya dan pencapaiannya? Kamu pernah nggak ada di masa itu, dan apa yang kamu lakukan untuk keluar dari titik rendah itu gitu? Kalau dari aku pernah sih, cuma kayak tahu kan udah tahu tiap orang punya proses yang beda-beda. Kayak misalnya walaupun kita melakukan start yang sama, apalagi melakukan start yang sama, itu pasti finishnya akan berbeda-beda karena emang udah rezekinya beda-beda. Kayak kita sering lihat kan tukang cabai sama-sama jual cabai, tapi ada satu yang rame, ada satu yang nggak rame. Jadi kayak aku percaya kalau misalnya kita yakin sama diri kita sendiri, terus kita melakukan prosesnya dengan menikmati itu, ya hasil tidak akan mengkhianati proses. Anjay, tulis ya editor gitu. Jadi kalau Mbak ini punya prinsip memang ya, intinya nggak akan ada hasil yang mengkhianati prosesnya. Itu tidak mengkhianati ya guys. Jadi bukan kayak mentang-mentang aku udah berproses aku maunya hasilnya kayak si A kayak si B. Kan rulesnya adalah tidak mengkhianati, bukan hasilnya udah pasti sama kayak orang tersebut. Dan kadang kita pun baru sadar hasil ini kita terima dan ada manfaatnya untuk itu tuh kadang ketika udah kapan tahu gitu. Nah, jadi teman-teman, ini adalah hal yang normal dalam berproses. Jadi teman-teman sabar aja, jalanin gitu ya. Oke, kalau dari Yuli sendiri pernah nggak ngalamin hal yang sama? Dari perjalanan karir dari awal mulai sebelum di Kotshop itu emang dari nol banget sih, kayak misalkan mulainya dari retail, terus retailnya juga bukan langsung jadi manajer dan segala macam. Jadi prosesnya dari rendah banget, kayak misalkan awal kasir, terus ngerangkap jadi crew store itu nggak cuma ngasirin doang, ternyata dia banyak kerjaan lain kayak misalkan display juga, terus kayak tukang bersih juga. Namanya crew ya sesuai dengan job desk-nya, nggak cuma ngasirin, jadi di situ merangkap semua. Terus pindah lagi ke perusahaan yang lain, sama, semua pasti ada jalannya. Kayak misalkan kita dari bawah,
terus orang melihatnya kita enak gitu. Ya mungkin yang dilihat orang yang enaknya aja, padahal kan di satu titik kita ada nggak enaknya dong. Nggak mungkin hidup selalu mulus aja kayak jalan tol. Jalan tol juga ada yang jalanan yang Jalan tol tuh pakai kartu prioritas guys kamu. Oke, apa sih yang bikin Mbak Yuli tuh tetap gigih, tetap semangat gitu? Padahal kan kamu ngerasain banyak hal yang cukup gak mudah gitu. Apa yang prinsip kamu yang kamu pegang sampai dengan hari ini? Kerjalah dengan ikhlas dan tulus, jalanin aja sesuatu yang ada di depan kita, walaupun rintangannya berat, itu pasti ada aja jalannya untuk melewatin masalah dan ya di situnya. Pokoknya penyemangatnya ada di rumah. Oke, aduh kita nih jadi sesi-sesi menyentuh gitu ya guys. Karena memang kebetulan materinya ini tentang ngingetin kita semua gitu ya kan. Yudu ini memang salah satu buku untuk self improvement ya teman-teman, dan banyak yang baca ini orang-orang yang baru lulus kuliah atau masih sekolah dan juga baru mulai berkarir. Soalnya kita makin dewasa tuh makin banyak hal banget yang kita urusin gitu ya, bukan cuman soal diri kita sendiri, tapi kadang urusan orang lain tuh kayak masuk aja gitu ke ranah kita. Contoh, banding-bandingin si A masuk PTN ini, masuk PTS ini, atau mungkin tetangga kita udah jadi atasan, kita masih jadi bawahan. Banyak banget hal-hal yang kayak gitu yang dimana kita tuh cuma tahu hasilnya aja tanpa tahu prosesnya. Sama kayak kenapa dia ngambil dia itu contoh food blogger atau tadi ya fotografer, karena mereka adalah salah satu profesi yang memang kita lihat enak ya, kerjanya cuma makan, dapat duit, endorse, makan juga gratis gitu. Padahal di balik itu, di balik layar banyak hal banget yang mereka lakukan untuk bisa dapat exposure, bisa dapat viewer, bisa dapat follower, dan itu hal yang nggak mudah banget untuk dicapai. Tadi tipsnya dari Yuli sama Nia tuh ada, yaitu yang sama adalah tetap jalanin aja dan ikhlas gitu, karena semua rezeki itu udah diatur ya sama yang maha kuasa. Dan jangan lupa teman-teman tuh harus punya motivasi atau penyemangat. Kayak tadi Yuli itu penyemangatnya di rumah anaknya gitu ya, dia bekerja ini bukan cuma buat kerja untuk ngebayar omongan orang gitu ya, tapi ada cita-cita yang sangat penting yang ingin Yuli capai gitu. Kalau Mbak Nia sendiri apa nih motivasinya? Sama di rumah juga. Apa ya? Oke, dan saya mau Dan diri sendiri. kamu mau nyebut kucing gitu ya? Orang tua dan diri sendiri. Oke, menarik banget materi hari ini ya teman-teman. Dan sebelum kita akhiri sesi bedah buku ini, teman-teman harus ingat semuanya memang ada prosesnya. Namun kuncinya adalah supaya kita tidak keluar dari proses tersebut, kita harus banyak belajar bahwasanya gagal itu hal biasa, belum berhasil hal biasa. Itu lebih baik dibanding teman-teman gak coba dulu, gak nekat untuk berani. Nah kalau misalkan pasti ada pertanyaan, tapi saya tetap gak berani. Caranya adalah belajar dari expert, dari ahlinya. Contoh tadi dia mau belajar jadi food vlogger, dia belajar sama, dia ngedeketin food vloggernya, dia ngedeketin fotografernya. Atau kayak misalkan ini relate banget sama teman-teman yang aku fresh graduate belum pernah punya pengalaman apapun, apakah bisa jadi seorang profesional? Bisa banget ya, modalnya belajar dari expert ataupun dari banyaknya course yang ada di luar sana gitu. Jadi intinya tetap belajar ya teman-teman. Makasih banyak Mbak Nia sama Mbak Yuli atas sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman di rumah. Bagi teman-teman yang mau memulai bisnis dan gak tahu dari mana, teman-teman langsung aja konsultasi sama Coach Chef Jakarta. Nomor teleponnya ada di description box, atau langsung datang ke Bukan Mangga 2 Mall, Blok A nomor 7. Oke, sampai jumpa lagi di sesi bedah buku selanjutnya. Bye.